Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang ditanyakan mengenai sejarah singkat berdiri Ngesti, itu Ngesti Pandowo berdiri sejak tanggal 1 Juli tahun 1937 di Maospati, Madiun, Jawa Timur. Pada waktu itu di Maospati itu ada pasar malam yang namanya Pasar Malam Oranye. Tahun 37 itu panitia Pasar Malam Oranye itu sebagian besar orang Belanda. Waktu itu pentas perdana di sana itu mengambil cerita Endang Werdiningsih. Kebetulan ada salah satu panitia Belanda yang bisa berbahasa Jawa. Kemudian oleh almarhum Ki Sastro Sabdo, orang Belanda itu diajak main dijadikan Werkudara, jadikan Werkudara. Sehingga waktu itu juga banyak yang mikir Indonesia dijajah Belanda, tapi justru Ngesti Pandowo main perdana di sana itu kerjasama dengan orang Belanda, melibatkan orang Belanda, di mana orang Belanda itu mau diajak main bersama. Itu jadi tokoh pendiri, pemilik dan pemain itu adalah almarhum Ki Sastro Sabdo. Beliau itu juga pendirinya, juga egnarnya, pemiliknya, juga pemain. Waktu itu dia tokohnya sebagai Petruk. Kemudian tokoh yang kedua adalah almarhum Ki Darso Sabdo. Nah, ini waktu itu beliau tokohnya sebagai Gareng. Ya. Terus yang ketiga almarhum Ki Sastro Sudirjo, ini jabatannya sebagai adminnya waktu itu. Admin. Kemudian yang keempat itu Ki Narto Sabdo yang terkenal dalang kondang sampai sekarang walaupun sudah wafat. Itu beliau waktu masuk itu sebagai pengendang. Waktu itu dijuluki tukang kendang setan. Kenapa seperti itu, Pak? Jadi tangannya hanya dua, dia bisa memainkan kendang itu sampai 6-7 kendang sekaligus. Itu sampai kakinya ikut main. Jadi tenar pertama kali di Ngesti itu sebagai tukang kendang. Nah, yang terakhir Ki Kusni ini sebagai sutradaranya. Sutradara. Nah, mendirikan wayang orang namanya wayang orang Ngesti Pandowo. Ngesti Pandowo, wayang orang yang berdiri sejak tahun 1937, telah banyak dan mengarungi perjalanan panjang. Berawal dari Maospati, Madiun, Jawa Timur, Ngesti Pandowo mengawali pentasnya dari pasar malam ke pasar malam yang lain di Jawa Timur.
Bahkan pada waktu itu, berbarengan dengan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, sempat vakum karena gejolak masyarakat saat itu tidak memungkinkan untuk tampil. Kemudian Ngesti Pandowo mulai hijrah ke Semarang, pertama kali menempati gedung Diponegoro yang sekarang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang. Setelah itu, Ngesti Pandowo menempati gedung Kris yang saat ini telah berubah menjadi Mall Paragon di Jalan Pemuda. Setelah itu berpindah kembali hingga pada akhirnya tahun 2001 Ngesti Pandowo menempati gedung Kinarto Sabdo di Kompleks TBRS Semarang, tempat di mana saat ini saya berada, dan nanti saya akan mencoba melihat seperti apa gedung Kinarto Sabdo didampingi oleh Bapak Joko Mulyono. Beliau selaku pemimpin atau pengelola wayang orang Ngesti Pandowo. Untuk itu, mari kita lihat seperti apa dalamnya. Yang setiap malam minggu itu nanti penjual tiketnya di sini, kemudian ini 2 kursi kosong ini ya manajemennya, tempat duduk manajemen dari Ngesti Pandowo. Ini situasi ya, di ruang karawitan ya gamelan ini selindro belok, kemudian ini yang di atas itu kebetulan baru ada latihan. Sebagai pionir penggerak dalam dunia kesenian, khususnya di Jawa Tengah, Ngesti Pandowo terus melakukan beragam inovasi agar tetap dicintai oleh penggemarnya. Selain itu, sebagai langkah preventif agar generasi penerus masih tetap mencintai wayang sebagai warisan bangsa, Ngesti Pandowo tidak hanya memberikan edukasi melalui kemasan cerita yang diperankan oleh lakon-lakon di atas panggung. Sudah banyak itu, ya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, itu untuk menarik ini, kalau ada yang siswa atau gurunya bisa nari, kita ajak main bersama. Tapi mainnya pada siang hari dan durasi waktunya lebih pendek. Kalau TK kemarin paling hanya 1 jam. Sebab kalau terlalu lama jenuh anak-anak. Iya, itu pun ceritanya dia minta yang banyak keluar hewan-hewan. Terus yang kedua banyak keluar raksasa. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, Ngesti Pandowo terus melakukan inovasi diantaranya dalam hal pelayanan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada penonton setianya, Ngesti Pandowo akan memanfaatkan teknologi untuk keperluan tiketing maupun publikasi.
Ngesti tumbuh dan berkembang menjadi hiburan rakyat di tengah-tengah gejolak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ngesti Pandowo sebagai saksi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Dan tahun ini, hampir seabad usia Ngesti Pandowo, usia yang tidak lagi muda, tapi semangat dan karya akan terus membara menjadi hiburan rakyat sekarang dan selamanya.